Oke, selamat sore semuanya. Udah malam sih di sini. Ah, Periode ini kita akan bahas progres dari IHSG sendiri. Jadi kita lihat di apa pergerakan IHSG sendiri udah memberikan sinyal-sinyal terus melewati ATH-nya. Bisa kita lihat di sini semua masih ongoing proses, masih on track ke atas terus ya. Kemungkinan dia akan target terdekat 8.500 kali ya, masih ongoing proses. Channelnya, powernya itu, nah, karakter di HSG ini yang kalau kita lihat per hari-hari ini harian ya, kita akan lihat dia itu untuk naik perlu beberapa hari, tapi kalau misalkan ada news jelek, dia akan kasih candle merah cukup besar. Ini agendanya. Tandanya apa? Tandanya market biasanya cenderung lebih reaktif. Jadi kalau ada berita apa di luar berdampak, langsung overreact. Nih kita lihat 11 Oktober, 17 Oktober, lanjut juga 27 Oktober. Tapi biasanya setelah market overreact, dia akan kembali on track ke atas. Nah, ini kita lihat udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mingguan lah. Kita lihat minggu depan apakah ada agenda pengumuman-pengumuman tertentu yang bisa bikin IHSG reaktif. Kalau enggak, ini akan terus naik ke atas. Ya, jadi status IHSG masih ongoing on track nih ke atas. Target terdekat itu di 8.500. Kemudian uh, inflow-nya juga, tapi volumenya ini ya so-so lah ya, belum ada signifikansi. Jadi masih ongoing track, masih dalam channel uptrend. Nah, kita lihat apa yang memberikan dampak-dampak saham di dalamnya. Kita lihat grupnya Barito yang selalu memberikan uh, pergerakan yang memang menjadi dasar pergerakan IHSG ya. Barito kita lihat ini belum ada signifikansi gerak kemana-mana Barito. Ya, targetnya belum kemana-mana, belum jauh, jadi masih ada sideways dulu lah di 1000, ya, area-area 1.700 sampai ini nih, mepet, area mepet. Kita skip dulu aja untuk Barito. Kemarin itu kita sudah lihat yang menarik itu cuan sih. Lihat, cuan sudah naik, melakukan reversal. Jadi di tanggal 6 Oktober dia naik ke utara langsung, terus retrace. Kita ambil tarik garis Fibonacci untuk melihat pergerakan retracement. Nah, kemarin cocok nih kita di 2030 untuk bisa buy si cuan dengan target kita di 2.500 dulu nih untuk naiknya. Dan setelah naik 2.500 harusnya sih dia retrace. Biasanya retrace-nya di antara 2380 atau 2260 retrace. Jadi jalurnya bisa skemanya begini, turun ke sini, atau dari sini ke sini dulu turun. Kita naiknya nanti lanjut ke target 2.900-an gitu. Itu skemanya. Cuan bagus. Ini salah satu para penggerak nih untuk market IHSG-nya. Kita lihat dia kemarin 5%, which is good. Dan supportnya kemarin di 1750. Target dia di sekitar 2300 lah. Masih oke, masih agak di bawah. Itu dia. Terus kemarin itu Petro.
Nah, ini masih ke utara nih di Petro. Petro kita kalau mau lihat target, kita coba cek target nih. Udah habis. Kalau pakai Vivo, kita coba lihat lagi. Nah, ini si Petrosea itu harus break dulu 8.700. Untuk next year dia lanjut ke 10.325. Ini nih kemarin tuh top resistensinya, kemungkinan pilihannya antara jebolin langsung atau dia retrace ke area-area 8.100-an. Biasanya kalau kepentok begini tuh retrace dulu sih, atau ini soalnya volumenya agak nanggung nih. Kalau volumenya naik lebih naik segini lah di atas, biasanya peluang naik ke atasnya lagi cukup ada. Nah, ini volumenya masih so-so sih. Tapi ini adalah pertanda yang bagus untuk Petro. Oke, kita lihat lagi yang kita bahas ini kemarin nih dari tanggal 31 Oktober naik mulu nih. Kemarin tuh sempat lihat nih di 31 Oktober. Cuman penutupannya tuh nggak full candle. Ini yang bikin sedikit menakutkan. Cuman entah mengapa tiba-tiba di 3 Novembernya lompat lumayan jauh, mau dikejar juga agak riskan karena lihat dari historinya dia tuh nggak ngasih candle yang bagus dari zaman dulu. Makanya kemarin ketika naik full itu agak skeptis, takutnya tuh kayak gini nih, dapat penipuan di bulan Mei. Anggaplah kita sangkut di 230, berapa lama harus naik? Ada kali 6 bulan tuh kembali, itu pun kalau naik. Ini yang sebenarnya kemarin agak riskan, ragu-ragu untuk masuk. Terus isian order booknya kemarin di FPN itu kurang menarik gitu, banyak yang bolongnya, jadi agak sedikit ragu. Tapi ya udah, apa-apa. Lanjut kita bahas yang Bufa. Bufa nih katanya memang agak potensi naik, targetnya ke 1000. Ini desas-desusnya mau ke 1000 dulu nih. Kemarin sempat beli di bawah sekitar 600, cuman mengambil 5%. Kalau gitu mah beli mohon lama ya, cuman apa malah rezekinya. Lumayan anak-anak grup udah dapet di Kufa, tinggal ngejar nih nyampe nggak ke 1000. Kalau udah ke 1000 udah target pertama udah gitu. Still good, still masih naik ke atas. Ini awin yang kemarin sempat naik nih ketika sebenarnya secara skema ide ini cukup bagus untuk sebagai pertanda pertama untuk reversal. Kenapa? Ini ada volume besar. Tandanya apa? Buyer di sini tuh cukup banyak. Cuman tutupannya emang agak sedikit turun nih di 1710 yang sempat ke 1800-an. Tapi ini pertanda baik. Tandanya orang-orang di sini udah mulai ngumpulin lagi nih, lebih banyak, volume juga udah up, makanya dia menjadi perhatian juga nih si SSK. Kalau dia tidak turun lagi nih di bawah 1460, udah di confirm reversal. Confirm reversal itu adalah tidak turun lebih rendah dari 1460. Kemudian confirm berikutnya adalah jebolin 1900-nya. Ini bisa kembali reversal ke atas target ke 2600-an lah. 2600 2800. Ini masih lebih. Oke. Apalagi? Nah, itu udah ke list mana? Bincang. cuan
ya tadi cuan tuh target jauh memang di 3.200, yang terdekat dulu di 2.500 terdekat, tapi target jauh ya bisa 3.500. Oke. Isat Isat ini cakep. Sebenarnya sempat dulu direkom di kurang lebih di 1.900-an, ketika udah ada volume nih di harga ini sudah mendekati, kita sebenarnya udah take profit gua sih di 280 kayak 2.100 lah. Ini akan kemungkinan bisa berlanjut nih untuk hari Senin karena volumenya udah terkonfirmasi dengan candle gede ini, bullish. Dia udah low, naik terus low lagi, tapi dia memberikan lower low, jadi istilahnya ini wave kedua. Jadi lanjut target berikutnya di 2.500-an lah, target sini. Berarti masih ada potensi upside 20% lah kurang lebih, masih ada. Lanjut MTEK ini kita mau coba masuk lagi. Kenapa? Karena dia itu sudah selesai penurunannya, ada rejection dari harga 1.070 ke 905, itu rejection. Ini confirm untuk rejection atau reversal ke harga itu. Kenapa? Katanya dengan memberikan ekspor panjang ini berarti mengkonfirmasi bahwa sellernya sudah selesai, diganti dengan buyer. Makanya kita bisa menguat kembali masuk di sekitar 1.250-an. Targetnya berapa? Targetnya itu terdekat ke 1.435 dulu, terus turun dikit 1.350, nah target 1.700. Masih oke. MTEK-nya sih masih oke. Cuman kalau STNA kemarin ngasih ekor atasnya lumayan banyak nih. Berarti biasanya kalau begini mereka kan jalan berdua, biasanya tuh ngekornya dari MTEK-nya dulu, kepalanya, baru si SMA ikut gitu. Tapi bear in mind jangan sampai ini si SMA balik di bawah 370, karena kalau di bawah 370 confirm bentukannya head and shoulder. Tandanya apa? Psikologis orang-orang ini udah nggak mampu lagi nih bawa ke harga di atas 380. Nanti patternnya kayak gini. Dah, ini menjadi area berat. Gitu, targetnya nanti ke sini. Udah dibuang-buang. Gitu. Oke. Agi ini bagus, cuman kemarin order booknya agak bolong-bolong, nggak bisa terlalu jebret gede-gede. Ini saham tuh sekarang karakteristiknya sudah selesai di awal Oktober naik semua, kemudian pertengahan Oktober semua turun, dan di akhir-akhir sekarang mau pada reversal. Kalau mau bawa lagi, yang penting make sure dia di atas 1.300-an lah. Targetnya di 1.300. Sudah yang itu aja. Ini ya tuh bolong-bolong ininya, si volumenya. Jadi make sure aja hati-hati. Raja Ratu, kita coba lihat. Raja juga sama nih konsepnya kayak tadi si Petrosi. Dia ngasih candle hijau, confirm reversal, kemudian selama di atas 4.400 mah pegang aja. Target di berapa ini? 6.275. Hold aja terus. Ini sama sesuai dengan pergerakan IHSG. Jadi saham-saham Ponglo 2 ini nih, Barito sama si Happy Haptoro, semuanya naik ya IHSG kita naik. Kita lihat bank-bank gimana. Bank-bank tuh ya sosok masih sideways sih.
belum kemana-mana, belum ada signifikansi lompat ke sana kemari, enggak. IHSG tuh digerakinnya dari Kongo semua ya sekarang, untuk sekarang bukan dari bankingnya tuh nggak gitu ngaruh, tidak menjadi berat di IHSG-nya. Harga masih sosol lah kemana-mana, banking masih konglomerat play ini gitu, jadi nggak apa-apa. Saham-saham sisanya itu saham-saham harian yang naik itu saham-saham yang bolong-bolong sih, yang nominal value-nya itu nggak sesuai dengan kriteria kita, jadinya masih kita lihat saham-saham gede gitu. Wifi sebenarnya belum kemana-mana, dia masih area sideways-nya di range 2.800 sampai 4.000. Kalau mau beli ya ini tengah-tengah 3.300-an masih oke lah, naiknya ke sini ya, paling level cut loss jangan sampai jebol di bawah 2.900, sekitar berapa persen nih, 10% masih oke lah. Data skip dulu aja nih, kalau dia nggak balik di atas 6.000 ya kemungkinan kesini dulu nih 3.600, tar dulu lah. Gimana Haji Isam tar dulu, ini belum kemana-mana, santai dulu. Fast juga sama, belum kemana-mana, udah pada take profit nih orang-orang, jadi kita skip dulu aja. Iya, bisa Efek udah, lagi Petro Daya, El Raja, iya, Tais Esa, belum kemana-mana, masih area dark box-nya, nggak bakal kemana-mana, dia akan terus skip aja, belum momentumnya. Kita mah ngikutin yang udah momentumnya. Kalau yang kayak gini ya ntar dulu lah, kelamaan kalau kita nunggunya suka gatel kan gitu. Oke, paling cuman listnya sedikit, nggak terlalu banyak. Untuk minggu depan kita pantau-pantau, IHSG masih ongoing proses naik ke atas, masih so far so good gitu. Katanya sih akhir tahun target di 9.000, but we will see, seperti itu. Oke, thank you semuanya, selamat berakhir pekan, siap-siap Senin nanti kita kembali trading. Selamat berakhir pekan.